Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Menikah dan punya anak mempengaruhi juga tuh. Ngaruh apaan? Mempengaruhi pekerjaan. Enggak, keberingasan lu waktu itu ya. Kayak misalkan nih, gue dulu tuh waktu belum married, gue ngelawan mulu tuh ya. Ngelawan mulu, entah itu instruksi dari atasan gitu-gitu, terus dapat request dari mana gitu kan, gue selalu denial dulu nih gue. Apaan sih gitu. Tapi sebenarnya nikah terus punya anak jadi udah mulai nih calm down gitu. Apalagi pas ini tuh lu dimandatkan lu sebagai leader gitu. Oh iya. Yang sebelumnya lu cuman ya staff terus jadi leader tuh berasa juga tuh tadinya. Gue nggak punya tanggung jawab. Sekarang lu udah punya tanggung jawab. Agak ngerem tuh, gue agak ngerem. Dulu ngegas mulu, sekarang agak ngerem. Udah nggak bisa lagi tuh lu sembarang ngegas tuh. Iya, nggak bisa kok. Gue udah begini, kalau gue ngegas ini gimana gitu lah. Kedewasaannya dibutuhkan juga. Penting, sangat penting. Setuju. Apapun profesinya ya. Betul, apapun profesinya. Ya itu penting sih. Penting. Kedewasaan lah lo dalam bekerja. Apalagi nih ya. Oh iya, gue denger juga yang dari podcast Hydran lo tuh, yang Tika. Lo mau kuliah lagi yang psikolog? Iya, gue mau ngambil psikolog. Emang dari dulu gue mau ngambil psikolog. Sebelum IT? Iyalah. Lu minat itu karena apa? Ketertarikannya? Gue suka mempelajari perilaku orang. Sama. Suka gue. Cuma kan dulu apa itu teknologi. Nah, gue pernah bahas sama Mas Nanang. Iya. Oh iya, Mas Nanang psikolog ya. HRD. Iya. Gue pernah bilang kayak gini, Mas, gue dulu sebelum ngambil IT nih, gue sebenarnya pengen kuliah psikolog. Kenapa gue pengen ngambil itu? Karena gue dari dulu juga suka ngelihat perilaku orang, gue perhatiin. Orang ini perilakunya begini, sifatnya begini gitu. Tapi dibantah sama Mas Nanang. Hah? Kok dibantah? Iya, dia bilang nggak bisa begitu. Itu lu artinya lu dukun, nebak-nebak. Kalau psikolog enggak, lu pakai data kayak gitu. Oh gitu Mas. Iya, pakai data. Jangan lu merhatiin orang kan suka begini, artinya orangnya begini sifatnya, enggak gitu, kata Mas Anang gitu. Iya. Dan itu ada ilmunya. Iya. Makanya kita pengen tahu. Betul. Seru. Iya. Tapi ya kalau di apa namanya? Dalam dunia pekerjaan, antara lu jadi pekerja atau lu yang membuka jasa konsultasi jatuhnya gitu doang kan. Iya. Kalau dunia pekerjaan. Iya gitu. benar. Ya bisa dibilang gue bukannya ngerendahin ya. Ya begitu aja. Ya memang. Perkembangannya nggak begitu berkembang. Ada balapan. Itu bukan suara motor ya, itu emang kita lagi masang monetize makin kenceng MotoGP buat minggu ini. Gitu banget anjir monetize-nya. Anjir motor. Iya tuh. Itu emang sengaja gue masang iklan buat MotoGP besok.
Keren juga iklan lu ya. Bener-bener real, sangat real. Sampai geter. Itu lu jadi nggak tuh terkuliah? Hah? Jadi nggak terkuliah tuh? Jadi lah, Psikolog. pengen gua. Tapi kan langsung S2. Emang bisa? Bisa. Gua mau belajar ilmunya sih, bukan mau jadi psikolog. Karena kalau psikolog itu lu harus ngulang dari S1. Enggak, tunggu deh. Bahas ini dulu. Emang bisa langsung S2-nya Bisa? Gua udah nanya. tanpa S1? MotoGP. MotoGP. Iya. Yang bebek ini yang kelas bawah nih. Iya, ini Moto3. Beda suaranya. Ya elah, angin doang. Enggak, kok bisa? Kok bisa langsung S2? Bisa lu ngambil yang apa namanya? Apa ya istilahnya kemarin tuh gue tanya. Kan ada yang lu jadi psikolog, lu praktek, lu harus punya gelar ininya, medicalnya lah gitu. Kayak ini yang non medicalnya gitu. Jadi yang kayak lu bisa jadi konselor, konsultan buat HR misalnya. Tapi lu bukan psikolog. Maksudnya bukan spesialis psikolog gitu. Jadi lu kayak ya udah lu belajar ilmu psikologinya aja, magisternya, tapi lu nggak jadi psikolog. Nah, tujuan gue emang bukan mau jadi psikolog sih, tapi gue pengen punya ilmunya gitu. Makanya gue udah tanya-tanya. Nggak jauh angkanya, uang kuliahnya sama sistem informasi bisnis gue yang kemarin. Bundar lagi. Iya kalau di luar kan bisa minimal 50 lah ya. Ini kan bisa setengahnya. Yang penting kan ilmunya itu. Orang tinggal matrikulasi terus ngikuti. Harus S1 dulu. Enggak. Kalau lu mau fokus jadi psikolog ya, bener psikolog ya. Ya lu harus dari S1 karena ilmunya beda. Iya. Lu harus punya S1-nya dulu kalau lu mau mengambil psikolog itu. Dan gue udah nanya di Gundar ya. Lu kalau mau yang psikolog itu S2 lu harus punya S1-nya psikologi dan S2-nya cuma ada kelas reguler pagi. Nah, kalau yang kelas malam itu, nah itu yang non medicalnya. Bisa itu. Bisa tuh. Oke. Bisa. Siapa tahu gue jadi rekrutmen. Jadi talent acquisition gue nge-hire orang. Seru sih, makanya kan gue ketemu banyak orang, makanya gue penasaran pengen tahu itu tuh ada ilmunya sebenarnya. Cuma apa? Karena gue nggak tahu kan. Jadi penasaran. Mau kapan lu targetinnya masuk? Gue mah sambil jalan aja, gue nggak pernah nargetin segala sesuatu sih. Kayak berjalan aja semuanya gitu. Ya kalau berjalan tapi nggak ada target kan jadi kayak Ya memang. mundur mulu kan jadi. Gue sih semuanya harus gue hitung ya, karena sekarang semua kan bolanya di gue nih. Kayak gue kira-kira kalau gue kuliah gue bisa nyisihin buat ini nggak ya, buat itu nggak ya, buat keperluan apa aja nih gitu. Jadi tetap harus dihitung. Kalau dibilang mau ya mau lah, gue mau secepatnya. Cuma kan gue harus ngitung lagi gitu, kebutuhan gue apa aja segala macam. Gokil, jam 12 tuh. Hah? Serius lu? Jam 12. Lalu nggak lihat ini berapa jam? 1 jam. Berarti sama yang tadi 1 jam juga kan? Enggak, 40. Oh iya. Anjing 2 jam. Kelamaan dinyari itu anjir. Kelamaan dinyari bangke itu. Gokil, udah jam 12. Pantesan ada notif. Udah dicariin nih pasti nih. Ini dia kalau sudah menikah bedanya. Iya. Ya, tapi kan sebenarnya kalau gue masih bisa, kalau temen lu kan enggak. Iya juga ya. Iya setidaknya. Ya itulah tuh. Seru. Nyari pendamping hidup yang itu. Yang inilah ya. Yang nerima. Iya. Pas lu udah married pasti berubah sih, maksudnya yang tadinya dulu sering nongkrong jadi agak berkurang ya, bukan jadi nggak nongkrong loh. Iya. Agak berkurang. Iya, jangan ada juga kan yang dulu sering nongkrong pas nikah jadi nggak nongkrong sama sekali malah nggak nongkrong. Jangan kayak gitu. Kalau gue ya. Kalau gue sih untungnya istri gue
masih ngebolehin. Ya asal lu tahu aja kan. Ya asal tahu. Kayak sekarang. Gitu. Itulah Ya, pentingnya. Cari yang kayak gitu aja tuh. Oke, siap. Pasti nanti gue cari yang kayak Jangan gitu. yang apa ya? Cantik ngekang. Aduh. Nggak nyaman juga nanti. Tuh. Nyari yang nyamannya aja. Itu. Gue siap nunggu undangan. Siap, pastilah, tenang aja. Jangan jauh-jauh tuh, Bekasi aja. Iyalah. Paling jauh-jauh. Jauh-jauh. Kita ngikutin alur yang di atas lah. Iya, Nikmati saja hidup ini. Amin. Semoga sukses dah. Berarti lu di Transfest ya? Transfest ya? Gitu udah senior ini ya, SEO ya? Ya, gue title gue sih di sana SEO and ASO Manager. Wih, mantap. Mantap. Ya ada label-label manager lah. Ya itu Berarti lu ngebantu. Punya tim dong? Punya tim gue punya. Oh iya. Gue punya tim, gue punya head, punya. Dari sebelumnya sih, gue di kantor sebelumnya juga megang. Malah di kantor sebelumnya gue lebih parah, lebih general lagi. Gue dulu website manager di Zenius. Jadi gue ngontrol seluruh websitenya. Kan website gue banyak tuh. Kayak website khusus education sendiri, terus produk sendiri, terus yang kayak profesional sendiri yang kayak kursus-kursus gitu. Terus kita punya dulu yang khusus anak SD, Genius Land. Kayak kalau ruang guru kan ada ruang kerja, ada ruang guru, ruang kelas, ruang apa gitu. Kita ada Zen Pro, ada Genius Profesional, Genius Education, Genius Land. Adalah banyak lah lumayan. Nah itu gue megang websitenya itulah. Dulu waktu itu. Nah sekarang gue pindah di sini fokusnya megang ini aja websitenya. Remittance. Sama ASO, gue bilang ASO. SEO sama ASO lah. Iya. App Store. Baru tahu gue ASO, gue pelajarin. Ya. Terakhir itu. Mau sampai kapan lu bermain di SEO nih? Apakah lu ntar ada kepikiran kayaknya udah gue pengen nyari yang lain aja nih, ilmu yang lain lagi? Gini ya. Sebenarnya kalau lu mau ngomongin sampai kapan, gue nggak bisa jawab karena gue nggak tahu. Tapi intinya, gue SEO dan ASO itu adalah kerjaan utama gue. Tapi gue nggak terlepas dari kerjaan utama gue nggak berhenti dari situ aja. Karena gue pasti megang belajar hal lain juga. Termasuk gue kalau megang project di luar, gue nggak cuma megang SEO, tapi megang macam-macam. Gue megang performance marketing, gue pegang social media advertising, gue pegang brand buat nge-growth hacking. Jadi itu nggak semuanya tentang SEO kan, tapi lebih ke in general digital marketing. Berarti kayak Odin gitu? Ya kayak gitulah ujung-ujungnya. Cuma gue lebih ke strategik sih, kayak gue harus ngapain nih, kurang lebih kayak gini-gini. Karena makin kesini gue ngerasa strategik itu lebih penting. Kalau dulu kan gue eksekutor ya. Mungkin gue udah di titik peralihan lah. Gue udah mulai mikir strateginya gimana, analisanya gimana, bikin ini gimana. Makanya kalau gue punya tim, gue selalu sharing aja kira-kira ke depan tuh lo harus kayak gini. Nah gue tuh dulu tuh pengen banget jadi produk, pengen banget tuh gue jadi produk. Cuma nggak kesampaian, dan makin kesini gue makin ngerasa bahwa produk itu terlalu ribet dan terlalu capek karena jadi jembatan kan. Dan produk lo nggak bisa megang sampingan. Bisa. Peluangnya sedikit ketimbang lo digital marketing. Iya sih. Jauh banget. Digital marketing lahan lu banyak, lu bisa megang sosmed, lu bisa megang SEO, bisa megang SEM, bisa megang ASO, lu bisa megang performance, lu bisa ngoperasional, ngoptimize konten. Kalau produk lu sampingan lu apa misalnya? Ya itu ngatur flow, bukan kayak nge-scrumin gitu.
Iya kayak gitu. Ya dikit kan. Iya dikit. Digital marketing lahannya lebih gede kan. Iya. Nah itu maksud gua. Iya, Dan kalau produk nih ya, lu megang 1, megang 2, megang 3, meledak pala lu kan. Karena ini beda-beda. Nah kalau digital marketing sama formatnya, strateginya sama. Terus toolsnya satu tool bisa buat semua. Ya mungkin di produk juga kayak gitu ya. Tapi lu kalau udah tahu polanya ya, itu lebih gampang menurut gua. Makanya sekarang gua masih dari freelance tuh masih jalan. Masih menurut gua lumayan cuan lah. Ketimbang gua produk. Pada akhirnya gua memilih mending gua jadi performance marketing, which means digital marketing lah. Ketimbang gue jadi produk yang nantinya mungkin ke produk apa sih, paling jadi konsultan atau agile coach misalnya ya. Ya enggak itu juga lah. Gue mungkin enggak. Awalnya gue dulu berkali-kali ikut SM Jakarta, Scrum Master Jakarta, gue ikut agile coachnya Ekipa. Gue ya beberapa kali ikut lah gitu. Gue ngerasa udahlah kayak gue di performance marketing aja lah. Makanya gue pernah kan gue kalau misalkan lagi mau pivot ya gue harus belajar dulu kan sedalam-dalamnya mungkin biar gue nggak keteteran ketika gue nanti udah nyemplung dan pivot gitu. Jadi ya udah gue udah coba, at least gue udah mencoba gitu. Kalau emang nggak bisa ya udah. Terus dulu gue juga pernah mau pindah ke UX. Gue tuh udah berapa kali di Bukalapak gue udah apply UX dulu sampai gimana caranya gue harus bisa jadi UX gitu. Pengen tahu. Terus di Bukalapak nggak masuk tapi gue dikasih list guideline nih, kamu pelajarin ini kayak gitu. Gue seneng, gue pelajarin UX tuh gimana, ini gimana gitu. Cuma emang balik lagi skill desain gue masih kurang, jadi untuk UX dan UI mungkin agak kurang. Jadi dan sekali lagi gue berpikir UX itu kan subjektif, jadi akan lebih sulit. Kalau performance kan lo based on data, jadi gue bisa bekerja lebih termapping lah gitu. Pada akhirnya itu. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.